Ini patung kan? Kok ada kepalanya sih? Aneh. Hai, welcome back to Me Time Movie, tempat mangkal review film-film seru. Apa kabar dunia? Sudah gila. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik selalu. Amin. Terima kasih sudah mengklik video ini dan Mimin sangat apresiasi kalau kalian bisa like dan subscribe untuk memberikan support channel ini. Lupa subrek sama tombol green. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Kali ini Mimin akan mereview sebuah film yang datang dari negeri kita sendiri yang berjudul Ivana. BTW, Ivana ini termasuk salah satu film dari Danur Universe. Buat pecinta horor, siap-siap ya. Film ini akan membangunkan semua bulu di badan kamu, terutama bulu yang itu. Film ini akan sedikit gelap ya. Maklum, ciri khas film horor lokal, minim penerangan. Durasi film ini 103 menit, disutradarai oleh Kimo Stambul dan diperankan oleh si cantik Caitlin Halderman. Gue udah tahu ini jawabannya. Dan banyak pendatang-pendatang baru di kancah film negeri kita. So, seperti apa kengerian filmnya? Yuk, langsung saja kita review. Siapkan makanan dan minuman terbaik kalian, peluk erat bantal-bantal, lalu tidur. Loh, woi, filmnya kan belum mulai. Oke lah, jangan lupa pipis dulu kalau gitu. Karena Mimin ingin pipis dulu setelah yang satu ini. Intro. Di awal film terlihat sekelompok tentara Jepang yang sedang menyerbu sebuah rumah di negara kita lah ya. Beberapa orang pribumi dan satu orang wanita bule terlihat dari rambutnya yang keemasan. Mereka berusaha menyelamatkan diri, tapi sayangnya mereka sudah terkepung. Seorang pemuda lokal bernama Syaiful berusaha mengajak Ivana, wanita berambut pirang tadi, untuk kabur. Tapi ternyata ditolak oleh Ivana, lalu dia mengunci pintu keluar. Kamu harus selamatkan diri kamu satu kali ini saja. Sendirian, Ivana bernegosiasi dengan kepala pasukan tentara Jepang yang bernama Matsuya. Setelah tentunya dihajar oleh tentara Jepang dan tertangkap, Ivana berusaha untuk minta tolong tidak dibunuh. Karena selama ini dia sudah menjadi mata-mata Jepang, tapi si kepala tentara tidak peduli akan hal itu. Lalu tiba-tiba, film Ivana baru saja dimulai guys. Tahun 1993, terlihat sebuah rombongan bus dengan pemeran utama Ambar dan adiknya Dika sedang menuju ke sebuah rumah panti jompo. Mereka merasa bosan di perjalanan lalu main tebak-tebakan. Entah apa yang membuat mereka harus mengunjungi panti tersebut. Ternyata Ambar mempunyai masalah penglihatan. Matanya kabur, tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi malah di belakang bus yang isinya penuh dengan barang-barang, Ambar malah melihat sekelebat wanita berambut panjang, pakaiannya putih-putih. Kemudian mereka tiba di tujuan dan disambut oleh Ibu Wati dan juga Agus. Rumah itu sangatlah besar guys, dan terdapat beberapa orang tua yang masih menjadi penghuni di rumah itu. Kamu buta? Dia bisa lihat. Masih bisa lihat tapi nggak sejelas orang. Dia yang ngerawat kita semua di sini.
Kenalin, ini Rina. Marina. Ibu Wati ternyata mau pulkam alias pulang kampung, sehingga harus pergi menitipkan mereka semua kepada Agus. Kemudian mereka didatangi oleh seorang pemuda bernama Arthur. Arthur yang tertarik dengan kecantikan Ambar segera betah di sana, dan si Ambar anehnya, dia nggak bisa lihat tapi senang-senang saja sama orang-orang baru. Oi, Mas Sutradara, murahan amat sih peran si Ambar ini. Karena akan segera lebaran, Ambar dan Agus sedang sibuk-sibuk mengisi ketupat. Rina, salah satu wanita yang bertugas menjaga para lansia di sana, terlihat tidak senang dengan kehadiran Ambar. Di luar, mereka terlihat senang menikmati cuaca dengan bermain frisbee. Tapi tak sengaja, frisbee-nya malah nyasar ke rumah kosong di sebelah panti. Karena hujan, seluruh penghuni langsung panik dan masuk ke dalam rumah. Sementara Dika memaksa masuk untuk mengambil frisbee dan ditemani oleh Arthur. Ambar segera menyusul adik kesayangannya dengan payung, sambil mengajak Dika pulang. Tapi Dika yang sudah keburu masuk dan Arthur yang kepincut dengan Ambar segera memanfaatkan situasi itu dengan PDKT kepada Ambar. Sementara si Dika, si bocil yang penuh dengan penasaran itu, mengeksplorasi rumah itu dan tiba-tiba Nggak apa-apa. Ini lumayan tinggi loh, lo jatuh. Luka nggak? Enggak. Gue nggak apa-apa. Kayaknya kayu-kayu di sini udah lapuk deh. Udah tempat ginian. Ya, tapi dikunci. Ada isinya, Kak. Ini apa ya? Ini patung kan? Kok nggak ada kepalanya sih? setelah disusul oleh Agus, mereka lalu membawa peti yang terkunci itu ke atas dengan harapan menemukan harta karun di sana. Tiba-tiba Gambar. kembali ke dalam rumah, mereka segera membongkar peti itu dan segera menemukan barang-barang milik salah satu penghuni rumah itu pada zaman dahulu kala. Para lansia lalu bertengkar karena berbeda pendapat. Salah satu dari mereka, Nenek Ani, mengatakan pamali mengambil barang milik orang lain, apalagi peninggalan zaman Belanda. Tuanku, sudah nonton 3 menitan tapi belum like juga. Bagaimana sih? Like? Like itu apa? Iya, like itu kan gampang. Cuma pencet aja tombol like-nya. Gitu ya? Ya, supaya nanti yang punya channel bisa langsung cepat kaya. Jadi? Ya, cepat monet gitu maksudnya. Biar cepat dapat duit banyak. Oh gitu, jadi like, subscribe. Jadi yang punya channel bisa cepat kaya. Kamu ini ngomong dong kayak YouTuber lain, subscribe itu gratis gitu. Jangan bilang cepat kaya. Nih, aku subscribe nih ya. Nah, udah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yuk kita nonton. Setelah memutar piringan hitam dan berdansa, lalu tiba-tiba Udah lutut kaki. Lagunya nggak, Dik? Listriknya turun kali. Sekitaran mati semua, Gus. Aku cek bentar. Pemadaman bergilir, kek. Kok bisa ya mati lampu? mereka lalu memutuskan untuk tidur. Sementara Rini mendengarkan suara berisik yang dibuat oleh Agus. Mungkin karena gelap, karena pemadaman lampu tadi ya. Ternyata Agus dan Rini sepasang kekasih. Pantesan ya, Rini pasang kuda-kuda ketika Agus dekat-dekat Ambar tadi. Kembali ke Ambar yang terbangun karena suara-suara aneh. Anjir, film ini kok gelap banget ya. Ambar mendekati lampu dari sebuah mesin yang sepertinya alat intercom. Terdengar suara putus-putus orang bicara dengan bahasa asing
dan Ambar langsung keluar mencari si Agus dan juga Rini. Tiba-tiba Siapa? Kalian siapa? Kita keluar ruang bawah tanah sekarang ya. Kita sebaiknya pergi dari sini. Ya, tolong kita. Tolong. Kakak kenapa? Ambar yang penglihatannya tidak jelas tiba-tiba bisa melihat sekelebat kejadian di rumah itu di masa lalu. Tiba-tiba dia didatangi oleh Dika dan penglihatannya menjadi buram lagi. Lalu mereka kembali tidur dan gramafon pun menyala sendiri. Tiba-tiba, banyak banget ya tiba-tibanya ya. Tengah malam, Nenek Ani terpancing oleh suara gramofon lalu keluar kamar, mematikan mesin itu. Tapi tak lama, mesin itu nyala lagi dan dimatikan secara paksa oleh si nenek. Tiba-tiba, Gus, Rina. Agus ini selalu taruh tengah jalan. suasana pagi itu langsung heboh karena ada patung Ivana di ruang tengah. Agus dan Arthur saling tuduh bahwa salah satu dari mereka yang membawa patung itu ke dalam rumah. Lalu Ambar menceritakan hal-hal gaib yang dia bisa lihat setelah operasi, termasuk kejadian tadi malam yang sangat-sangat amat jelas dia lihat kepada si kakek. Si kakek yang sudah membaca sebagian dari buku diari itu pun terkaget-kaget. Kok bisa si Ambar bercerita hal yang sangat matching dengan buku diari itu. Suasana hari itu adalah hari lebaran guys. Jadi mereka menikmati hari itu dengan foto bersama. Tapi ketika saat itu, mereka baru sadar bahwa Nenek Ani sudah tidak ada. Lalu mereka pun berpencar dan berlama-lama kemudian Ivana menemukan Nenek Ani yang sudah tidak berkepala. Nek. Nani. Dika, ayo Dika. Ambar ngerasa aneh nggak? Tapi emang aneh sih. Kita pergi dari sini. Kalau ngeliat yang aneh, Kita sama-sama terus ya. Bukain nggak, Gus? Tur, lo sabar ya. Agus dan juga Arthur terlibat keributan. Karena hal ini, Arthur bermaksud membawa neneknya pergi dari sana karena khawatir masih ada pembunuh di sekitar sana. Lalu si kakek menyarankan agar mereka tetap bersama. Tapi Arthur tidak setuju dan menganggap pembunuh Nenek Ani masih berkeliaran. Kemudian Arthur menyadari bahwa patung tadi sudah tidak ada. Agus dan Arthur kemudian terlibat perseteruan lagi karena Agus menuduh Arthur yang sangat selengekan itu yang membawa patung itu masuk dalam rumah. Ambar pun lalu buka mulut menceritakan kejadian tadi malam. Tapi Rina yang tidak senang menyuruhnya untuk tidak bicara aneh-aneh yang akan memperburuk keadaan. Tak lama setelah mendengar laporan dari Agus, seorang polisi bernama Yudi diperankan oleh Tante Ginting, kemudian datang dan mengecek keadaan sekitar. Dan ketika dia melihat jasad Nenek Ani, Itu?
Pusat, saya butuh bantuan. Polisi itu berusaha mengontak kantor pusat tapi tidak ada jawaban. Dan dia melihat sesuatu, guys. Dika melihat patungnya berdiri, lalu segera memanggil Ambar. Tiba-tiba lampu rumah itu mati lagi. Dan mereka berusaha untuk mengecek keluar. Tapi tak lama gramofon pun berbunyi sendiri dan patung itu sudah berada kembali ke dalam keadaan duduk. Ambar berusaha mendekatkan telinganya ke gramofon dan tiba-tiba Kak, Kok bisa nyala? Ambar, lo melihat sesuatu? dipukul dan diseret. Itu suara apa? Kejadian yang dilihat Ambar di rumah ini. Dia itu Nederland. Disiksa orang-orang pribumi sama orang-orang kita. Lebih kuat dari bangsanya yang ratusan tahun. Bang menghampiri mereka. mereka berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Tapi hanya Ambar yang bisa melihat apa yang terjadi. Kemudian Ambar berusaha menjadi penerjemah atau menjadi pencerita tentang apa yang dia lihat. お前はその中には入ってないんだよ。全員お前に死んでほしいそうだ。あいつらにかけてきた愛情。 Darah saya yang menetes buat hidup kalian semua tidak tenang. Ambar mengikuti Saiful yang menggendong jasad Ivana ke dalam gudang rumah. Dan di sini, setting film berpindah-pindah dari masa lalu dan masa kini. Ambar yang melihat seluruh kejadian terpaksa menceritakan seluruh kejadian itu kepada seluruh orang yang mengikutinya ke rumah gudang itu. Dan tiba-tiba, Kok hidup? Itu diapain? Di depan halaman rumah dulu, aku akan selalu ingat. Begitu mencintai kami. Tapi kemudian, semua rasa cinta kalian terhadap bangsa ini malah membuat kalian sengsara. Itu kenapa, Ambar? Dia membuatnya jadi patung. Di dalam patung itu. Aku akan selalu mengenangmu. Maafkan aku. Ambar, kenapa? Laki-laki itu dipukul dan diseret. Ini tadi nggak begini kan? Aneh. Semua masuk mobil saya. dan mereka segera melarikan diri dengan mobil polisi yang kocak itu. Mesin mobil tidak bisa dinyalakan dan Ivana mendekat meminta kepalanya dikembalikan. Dan kali ini giliran Nenek Ida setelah Agus yang sudah kehilangan kepalanya dan disusur oleh Arthur. Di tengah ketakutan dan keputusasaan, Ambar mengusulkan untuk menghancurkan jasad Ivana. Dan ketika mereka kembali ke dalam rumah,
Ambar melihat penampakan si kepala tentara Matsuya yang membuang kepala Ivana ke dalam sumur tua. Ketika mereka menghancurkan jasad Ivana dan membuang ke dalam sumur, ternyata benar guys, di dalam patung itu jasad Ivana tersisa bangkai-bangkai. Sepertinya agak tidak masuk akal ya, tapi ya sudahlah, anggap saja cuma film ya. Emang cuma film? Mereka lalu berencana membakarnya, tapi sayang korek api tidak ada. Lalu si polisi Yudi pergi ke mobil mencari korek api dan si kakek pergi ke dapur, menyisakan Ambar, Rina, dan juga Dika. Lalu Ambar dan Dika malahan diserang oleh Ivana dan tiba-tiba Kalian semua akan mati. Balikan kepala saya. ya namanya juga film horor ya, sedikit momen dramatis. Ketika hampir saja Ambar mati dicekik oleh Ivana, Dika berhasil membakar jasad itu dan film pun ditutup dengan polisi yang datangnya selalu di akhir cerita guys. Tamat? Belum selesai dong. Ini semua penghuninya pindah, Bu. Memang udah gak banyak yang tinggal di... Perempuan ini sama siapa ya? Dimas, Elizabeth, Ivan. Sepertinya adiknya. Kak, ayo. Bagaimana guys? Sudah pada merinding belum bulu kalian? BTW sih adegan pas penggal kepala itu kelihatan real ya. Walaupun cuma film lah ya. Siapa sih yang mau beneran dipenggal kepalanya? Cuma karena sebuah film? Atau jangan-jangan itu beneran guys? Sehingga Ivana itu masih mencari kepalanya. Ayo, siapa itu di belakang kalian? Mimin Meet and Movie pamit. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Bye-bye. Meminta kepalanya dikembalikan. Ambar yang melihat keseluruhan kejadian dan menceritakan kepada seluruh penghuni rumah mengikuti. Mesin mobil tidak bisa dinyalain. Giliran Nenek Ida dan juga Art. Dan kali ini giliran Nenek Ida setelah Agus yang setelah. Karena hal ini Arthur bermaksud membawa neneknya pergi karena Arthur membawa. Ya, ini hari pertama aku jalan untuk foto-foto. Jangan lupa subscribe. Subscribe ya, subscribe. Apa sih? Subscriber. Subscriber nah. Jangan lupa subscriber guys.